Selamat datang di ruang diskusi yang mungkin akan membuat beberapa dari Anda merasa tidak nyaman. Karena hari ini, kita akan membongkar sebuah cacat logika yang sudah mengakar begitu dalam di sumsum tulang masyarakat kita. Mari kita bicara jujur tentang bagaimana Indonesia seringkali menjadi tempat di mana empati harus melewati proses audit yang luar biasa ketat sebelum diberikan kepada korban. Sementara pelaku kejahatan seringkali mendapatkan diskon moral hanya karena korban dianggap tidak sempurna. Di media sosial, kita melihat pola yang terus berulang. Setiap kali ada kasus kekerasan, pelecehan, atau ketidakadilan, mata publik tidak pertama-tama tertuju pada tangan pelaku yang melakukan aksi, melainkan pada pakaian, jam malam, atau perilaku korban. Seolah-olah untuk mendapatkan hak dibela, seorang korban harus tampil sebagai sosok malaikat tanpa celah yang suci dari segala kesalahan. Jika ditemukan setitik saja noda, publik akan dengan cepat bergeser dari mengutuk kejahatan menjadi membenarkan tindakan tersebut dengan kalimat maut. Ia pantas saja. Secara logis, ini adalah sebuah sesat pikir yang sangat fatal. Kita sering mendengar argumen bahwa perempuan yang berpakaian terbuka atau berada di luar rumah pada jam tertentu adalah alasan mengapa sebuah kejahatan terjadi. Mari kita gunakan logika yang paling mendasar untuk meruntuhkan bangunan argumen rapuh ini. Bayangkan Anda memiliki sebuah rumah yang tidak dikunci atau bahkan tidak memiliki sistem keamanan sama sekali. Jika seseorang masuk ke dalam rumah tersebut dan mencuri harta benda Anda, secara hukum dan logika moral yang sehat, siapa yang bersalah? Apakah pemilik rumah yang lupa mengunci pintu, atau pencuri yang memang memiliki niat dan melakukan aksi pencurian? Logika masyarakat kita saat ini seolah-olah mengatakan bahwa ketiadaan sistem keamanan memberikan lisensi legal bagi siapapun untuk merampok. Padahal, kebenaran universalnya tetap sama. Kita dilarang mencuri terlepas dari apakah ada penjaga keamanan atau tidak. Kewajiban untuk tidak berbuat jahat ada pada pelaku, bukan pada korban untuk memastikan dirinya tidak bisa dijahapi. Menyalahkan korban karena dianggap mengundang kejahatan adalah bentuk pengalihan tanggung jawab yang sangat mengejut. Fenomena ini mencerminkan sebuah standar ganda yang mengerikan, di mana korban dituntut untuk menjadi 100% tak bersalah agar penderitaannya dianggap valid. Jika seorang korban pelecehan ternyata memakai baju yang dianggap ketat, tiba-tiba narasi berubah menjadi salah sendiri. Di sini, masyarakat kita sedang melakukan senam mental untuk menghindari fakta sederhana bahwa pelaku kejahatan adalah manusia yang memiliki kontrol penuh atas otaknya sendiri. Dengan menyalahkan pakaian atau perilaku korban, kita secara tidak langsung merendahkan martabat laki-laki, menganggap mereka hanyalah makhluk impulsif tanpa akal sehat yang akan kehilangan kendali hanya karena melihat sepotong kulit. Ini adalah penghinaan bagi kedua belah pihak. Korban dirampas hak pembelaannya, dan pelaku dimaklumi seolah-olah mereka adalah binatang yang tidak bisa berpikir panjang. Skeptisisme kita harusnya diarahkan pada mengapa kita begitu terobsesi mencari-cari kesalahan kecil pada korban untuk menutupi dosa besar pelaku. Lebih jauh lagi, jika kita membedah lapisan sosiologisnya, kita tidak bisa mengabaikan peran interpretasi agama yang seringkali bersifat patriarki dalam memperparah fenomena ini. Di Indonesia, narasi agama seringkali digunakan secara sepihak untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Kita terus-menerus dijejali dengan perintah bagi perempuan untuk menutup aurat, menjaga diri, dan tinggal di rumah demi menghindari fitnah. Namun, di saat yang sama, narasi yang ditujukan kepada laki-laki untuk menjaga pandangan, mengontrol nafsu, dan menghormati integritas manusia lain justru seringkali hanya menjadi catatan kaki yang sayup-sayup terdengar. Agama dalam praktiknya di masyarakat kita cenderung acuh tak acuh terhadap pembentukan sifat dan tanggung jawab moral laki-laki, namun sangat cerewet dan invasif terhadap bagaimana perempuan harus membawa dirinya di ruang publik. Ketidakseimbangan tuntutan ini menciptakan lingkungan di mana perempuan dianggap sebagai penyebab ketidakteraturan sosial, sementara laki-laki dianggap sebagai korban dari godaan tersebut. Ini adalah logika yang terbalik dan sangat berbahaya.
Ketidakadilan sistemik ini semakin nyata ketika kita melihat kasus-kasus yang sedang trending, seperti yang menimpa Raihan dan Farah. Kasus ini menjadi cerminan sempurna bagaimana publik Indonesia bekerja. Begitu sebuah konflik atau kekerasan mencuat ke permukaan, alih-alih fokus pada substansi kekerasan atau pelanggaran hak yang terjadi, netizen kita justru melakukan penggalian arkeologis terhadap masa lalu korban. Mereka mencari-cari video lama, komentar lama, atau gaya hidup korban yang dianggap tidak sesuai dengan standar moralitas konservatif. Begitu ditemukan satu saja celah, mungkin cara dia bicara yang dianggap kasar atau perilakunya yang dianggap nakal, maka seketika itu pula masyarakat merasa memiliki hak untuk membenarkan tindakan pelaku. Oh, ternyata perempuannya memang begitu. Ya pantas saja kalau Raihan bereaksi seperti itu. Atau Farah juga bukan orang baik-baik. Logika pantas saja ini adalah racun yang membunuh keadilan. Kita harus bertanya secara skeptis, apakah kejahatan hanya menjadi kejahatan jika korbannya adalah orang suci? Apakah seseorang yang dianggap tidak baik secara moral otomatis kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan? Jika kita terus membiarkan cara berpikir ini mendominasi, maka kita sedang membangun masyarakat yang rimba, di mana pelaku kejahatan hanya perlu mencari satu kesalahan kecil dari korbannya untuk mendapatkan pengampunan sosial. Standar korban sempurna ini adalah mitos yang sengaja dipelihara untuk melanggengkan kekuasaan pelaku dan menekan kelompok yang lebih lemah. Kita harus berhenti menormalisasi kalimat-kalimat yang mengalihkan fokus dari tindakan pelaku. Ketika seseorang dipukul, yang salah adalah yang memukul. Ketika seseorang dilecehkan, yang salah adalah yang melecehkan. Sesederhana itu. Tidak ada ruang tapi yang bisa membenarkan pelanggaran terhadap martabat manusia lain. Masyarakat kita perlu belajar bahwa moralitas bukan hanya tentang apa yang dipakai seseorang, tapi tentang bagaimana kita menghormati batasan dan kedaulatan orang lain tanpa syarat. Mari kita bedah lebih dalam mengenai obsesi masyarakat kita terhadap konsep korban yang sempurna atau the perfect victim. Secara psikologis, kecenderungan untuk menyalahkan korban seringkali berakar dari sebuah mekanisme pertahanan diri yang disebut just world hypothesis, sebuah keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat yang adil di mana hal buruk hanya terjadi pada orang jahat dan hal baik terjadi pada orang baik. Ketika kita melihat kekerasan menimpa seseorang seperti Farah, otak kita yang malas secara insting mencari alasan mengapa hal itu tidak akan terjadi pada kita. Kita mencari-cari celah, kesalahan, atau dosa pada diri Farah agar kita bisa berkata pada diri sendiri, oh, dia diperlakukan begitu karena dia melakukan X, Y, dan Z. Saya tidak melakukan itu, jadi saya aman. Ini adalah bentuk keegoisan kolektif yang dibalut dengan moralitas semu. Kita lebih memilih untuk merusak reputasi korban daripada harus menerima kenyataan pahit bahwa dunia ini tidak selalu adil dan siapapun bisa menjadi korban kejahatan tanpa alasan yang masuk akal. Logika ini sangat berbahaya karena ia memberikan kartu bebas bagi para pelaku seperti Raihan untuk terus berlindung di balik narasi provokasi. Dalam kasus yang sedang trending ini, kita melihat bagaimana rekam jejak digital digali seolah-olah sedang mencari bukti untuk kasus korupsi kelas kakap. Semua orang mendadak menjadi detektif moralitas yang menimbang-nimbang. Apakah Farah cukup sopan? Apakah dia cukup baik-baik untuk dibela? Ini adalah kegilaan massal. Mari kita kembali ke analogi keamanan tadi. Jika seseorang mencuri motor yang kunci kontaknya masih tertempel, apakah pencurian itu menjadi legal? Apakah kita akan berkata di depan hakim, "Ya Pak Hakim, motornya memang mengundang untuk dicuri, jadi saya tidak salah"? Tentu tidak. Pencurian tetaplah pencurian. Begitu pula dengan kekerasan atau pelecehan. Tidak ada jumlah provokasi atau pakaian yang salah yang bisa memberikan hak hukum bagi seseorang untuk melanggar integritas fisik atau mental orang lain. Jika kita membenarkan pelaku hanya karena korban tidak sempurna, maka kita sedang menghapus batasan antara peradaban manusia dan hukum rimba. Skeptisisme kita juga harus diarahkan pada bagaimana konstruksi agama di masyarakat kita seringkali bersifat sangat asimetris.
Kita hidup di lingkungan di mana pendidikan moral bagi perempuan sangat mendetil, mulai dari cara berpakaian, nada bicara, hingga jam pulang. Namun pendidikan moral bagi laki-laki seringkali berhenti pada level permukaan. Perempuan dituntut untuk menjadi penjaga gerbang moralitas publik dengan menutup seluruh tubuhnya agar tidak memancing syahwat. Sementara laki-laki dibiarkan tumbuh tanpa tuntutan yang sama kuatnya untuk menguasai diri. Ini adalah kegagalan sistemik dalam mendidik karakter manusia. Agama yang dipraktekkan secara patriarki cenderung menempatkan perempuan sebagai objek yang statis dan laki-laki sebagai subjek yang impulsif. Padahal esensi dari manusia yang berakal adalah kemampuan untuk memilih tindakannya terlepas dari rangsangan eksternal. Jika kita terus-menerus menyalahkan pakaian perempuan, kita sebenarnya sedang menghina laki-laki dengan menganggap mereka tidak lebih cerdas dari sekedar makhluk yang digerakkan oleh insting dasar. Dalam kasus Raihan dan Farah, narasi dia yang memulai atau dia juga salah adalah senjata yang paling sering digunakan untuk meredam kemarahan publik terhadap pelaku. Masyarakat seolah-olah memiliki timbangan gaib yang bisa mengukur apakah sebuah kekerasan itu layak diterima atau tidak. Oh, dia bicara kasar, jadi wajar kalau dikasari balik. Tidak, itu sama sekali tidak logis. Ada perbedaan besar antara konflik interpersonal dan tindakan kekerasan yang sistematis atau pelecehan. Menggunakan kesalahan masa lalu korban untuk menjustifikasi kejahatan di masa sekarang adalah bentuk manipulasi informasi yang sangat jahat. Kita harus berani mengatakan bahwa meskipun korban bukan orang suci, dia tetap memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat atas keamanan dirinya. Tidak ada syarat administratif berupa kesucian moral untuk mendapatkan perlindungan hukum dan simpati kemanusiaan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun? Apakah kita ingin membangun masyarakat di mana setiap orang harus hidup dalam ketakutan karena jika mereka melakukan satu kesalahan kecil, mereka akan kehilangan hak untuk dilindungi? Fenomena penyalahan korban ini sebenarnya adalah cara masyarakat untuk mencuci tangan dari tanggung jawab kolektif. Dengan menyalahkan korban, kita tidak perlu repot-repot memperbaiki sistem, kita tidak perlu repot-repot mengedukasi pelaku, dan kita tidak perlu repot-repot mengevaluasi bias gender kita sendiri. Kita hanya perlu menunjuk jari ke arah korban dan berkata, salahmu sendiri. Itu adalah cara paling malas dan paling pengecut untuk menghadapi masalah sosial yang kompleks. Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton yang pasif dan mulai menjadi pengamat yang kritis. Kita harus berhenti menelan mentah-mentah narasi yang mencoba memanusiakan pelaku sambil mendehumanisasi korban. Kekerasan adalah pilihan sadar yang diambil oleh pelaku. Pakaian adalah pilihan gaya hidup korban. Keduanya tidak berada di level yang sama untuk diperdebatkan validitasnya. Mari kita kembali pada prinsip dasar. Tanggung jawab atas sebuah kejahatan 100% berada di tangan orang yang melakukannya. Titik. Tanpa tapi, tanpa kecuali. Jangan biarkan standar ganda yang dibalut tradisi atau interpretasi agama yang sempit membungkam akal sehat kita. Jika kita terus membiarkan suara-suara yang menyalahkan korban ini mendominasi ruang publik, maka kita semua sebenarnya sedang mengantre untuk menjadi korban berikutnya yang akan disalahkan oleh masyarakat yang sama. Kehadiran kasus-kasus seperti ini di permukaan seharusnya menjadi momen refleksi bagi kita semua untuk melihat betapa rusaknya nalar publik kita saat ini. Kita terlalu sibuk mengurusi kain yang dipakai perempuan, tapi lupa mengurusi karakter dan pengendalian diri yang seharusnya ada pada setiap individu. Mari kita berhenti menuntut kesempurnaan dari korban. Mari kita mulai menuntut pertanggungjawaban mutlak dari pelaku. Keadilan tidak boleh mengenal syarat, dan empati tidak boleh memiliki filter moralitas yang diskriminatif. Hanya dengan cara itulah kita bisa benar-benar menyebut diri kita sebagai masyarakat yang beradab dan berakal sehat. Terima kasih telah menyimak pembedahan logika yang pahit ini. Jika Anda merasa narasi ini penting untuk mendobrak kebiasaan buruk masyarakat kita dalam memandang sebuah kasus kekerasan, jangan hanya diam. Bagikan video ini, diskusikan di kolom komentar, dan mari kita mulai membangun standar baru dalam berempati. Berhenti menjadi bagian dari massa yang menyalahkan tanpa dasar, dan mulailah menggunakan akal sehat untuk melihat siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar.
Apakah menurut kalian Indonesia memang sudah terlalu jauh dalam menormalisasi victim blaming atau masih ada harapan untuk memperbaiki nalar publik kita? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan diskusi-diskusi tajam lainnya di channel ini. Mari kita bersuara, karena kebenaran tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam kebisingan prasangka. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap skeptis, dan tetap berpihak pada keadilan. Kami adalah silent majority, dan inilah saatnya kita tidak lagi diam.